Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kompak untuk tenaga honor seluruh Indonesia. Merdeka sobat. Sudah lama kita tidak bertemu. Kita bertemu kembali di posisi ini, di dalam situasi corona seperti ini. Baik, teman-teman seluruh Indonesia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendikbud, Bapak Nadiem Makarim, yang telah memberikan pulsa belajar, pulsa mengajar, pulsa mahasiswa, dan segala macam yang insya Allah bermanfaat untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak, Bapak Nadiem Makarim. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan BLT kepada peserta BPJS yang tercatat aktif. Alhamdulillah Kota Depok, termasuk guru honornya, sudah dibayarkan oleh pemerintah Kota Depok, sehingga kami mendapatkan BLT tersebut selama 4 bulan, ya, 2 termen pengiriman. Yang pertama kami sudah terima, walaupun ada beberapa yang tersendat entah karena apa, nggak tahu. Itu hanya berapa persen saja, sekitar 100 orang lebih itu belum menerima sampai sekarang ketika saat ini diposting video ini. Yang selanjutnya, terima kasih kepada khusus kepada pemerintah Kota Depok. Untuk kali ini di bulan Oktober gaji lebih cepat turun. Alhamdulillah, mungkin karena lihat 3 minggu depan sepertinya akan lebih sulit. Bukan lebih sulit, akan lebih panjang, kasihan guru honor. Alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya kepada guru honor Kota Depok. Atas nama guru-guru honor di Kota Depok, saya haturkan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok, khususnya kepada Bapak Tamrin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Haji Tamrin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, dan jajarannya yang telah bekerja keras membantu kami, ya, maklum. Jadi ketika 2 tahun terakhir ini kami begitu merasa mendapat perhatian dari pemerintah Kota Depok, khususnya dari Dinas Pendidikan. Kalau selama ini sih pintu itu tertutup, sangat tertutup sekali. Sebelum ada 4 tahun ke belakang lah pokoknya, ngelihat Rambe masuk ke Dinas Pendidikan atau ke pemerintah Kota Depok itu kayak ngelihat hantu. Sekarang seperti ngelihat sahabat. Alhamdulillah, terima kasih semuanya Pak, dari Bapak jajaran Wali Kota dan jajaran, Bapak Sekda, Bapak BKPSDM, kemudian Bapak Tamrin dan jajarannya. Terima kasih atas terbukanya pintu buat kami. Namanya sih Front Pembela Honor Indonesia, tapi tidak seperti yang dibayangkan Pak. Enggak. Terima kasih atas pemahaman itu. Dan untuk menjelaskan masalah front saja, kita memakan waktu hampir beberapa kali pertemuan baru paham bahwa front itu kan di depan, bukan artinya itu frontal, tidak. Ketika pintu terbuka, pintu informasi terbuka, semua akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih khusus kepada pemerintah Kota Depok. Baik, untuk seluruh temanku di Indonesia yang meminta saya untuk membuat statement tentang pilkada. Nah, ini seru nih tentang pilkada nih. Ya, pilkada. Ini secara umum. Ya, secara umum. Pilkada nih. 1, pemilihan kepala daerah. Ingat ya, pilkada, bukan pileg. Ya, bukan pemilihan legislatif atau pilpres, bukan ya. Ini adalah pilkada, pemilihan kepala daerah, kota, kabupaten, provinsi, yang berkebetulan mengadakan pemilihan kepala daerah tersebut. Momen kepala daerah, kita kan tenaga honor nih, ya, honorer.
Ingat baik-baik, berapa puluh tahun Anda menjadi tenaga honorer yang dijanjikan oleh beberapa kepala daerah yang akan, wah pokoknya satu saya tekankan kepada Anda, tenaga honorer Indonesia, kepala daerah atau incumbent ataupun newcomer yang mencalonkan diri sebagai wakil yang akan menjadi maju sebagai balon kepala daerah, yang meninggalkan, yang tidak mengejar suara honorer di setiap daerah, kota, kabupaten, provinsi, yang tidak yang tidak memperhatikan honorer, yang tidak merebut suara honorer, kepala daerah insya Allah akan kalah. Ini sudah bukan bermain logika, tapi ini sudah terbukti sejak mulai dari sudah lama kita sudah adakan penelitian itu. Kepala daerah yang tidak memperhatikan honorernya, karena ini kelompok honorer ini banyak ini, ya. Yang tidak memperhatikan honorernya, percayalah dia akan kalah. Percaya saja sama saya. Ya, percaya kepada hati nurani Anda. Ya, tapi Anda harus punya kekuatan. Kekuatannya di mana? Perhatikan baik-baik. Anggaran pendapatan belanja daerah diberikan 20%. Dicurahkan 20% untuk pendidikan. Kemudian anggaran pendapatan belanja negara itu 20% juga dicurahkan untuk pendidikan. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa tenaga honorer masih 150.000 gajinya 1 bulan? Itu pun dibayarkan per 3 bulan. Mengapa tenaga honorer di instansi pemerintah yang masih bergaji 700.000 1 bulan? Kenapa sampai 1 juta 1 bulan? Dibayarkan per 3 bulan. Aneh kan? Tapi ketika pilkada, ratusan juta mereka keluarkan, bahkan sampai miliar untuk merebut simpati Anda sebagai tenaga honorer. Nah, ini kacau nih, tenaga honorer ini kacau nih. Ya, kenapa saya bilang kacau? Satu, ada eksistensi namanya. Tahu eksistensi? Eksistensi itu begini. Foto jepret dengan wakil, dengan kepala daerah, dengan ini selfie, wah seneng dong. Ya tentu saja itu boleh aja, nggak apa-apa, boleh itu, dan tidak haram hukumnya, ya. Tapi ingat, kalian nggak dapat apa-apa juga dari sana. Ini pengalaman bos, nggak dapat apa-apa kalian di sana, ya. Terus yang kedua, pokoknya nanti begini, pokoknya tenaga honor, wah itu segala macam. Senang dong? Senang, wah alhamdulillah, wah tapi statement bentuknya, berbentuk statement. Begitu jadi, nggak dapat apa-apa bos. Nggak dapat apa-apa. Jangan mimpi, nggak. Hanya satu saja yang dari ribuan, ya, ribuan kepala daerah yang bisa mewujudkan itu hanya dengan statement. Hanya satu saja dari punya ribuan. Semua ada caranya bos, ya, ada caranya teman-teman, ya. Yang paling kacau ini ada eksistensi apa? Pokoknya pilih ini, yang satu ini, wah gontok-gontokan itu sesama honorer, gontok-gontokan tuh, ya, gontok-gontokan, wow ribut. Dalam forum ribut, dalam apa? Masalahnya apa? Pemahaman. Kalian gak dapat apa-apa juga bos dari hal ribut itu. Diskusi panjang tapi tidak menghasilkan apapun. Maksud saya, ketika ini nih, perhatikan baik-baik. Momen pilkada, Anda jangan merasa sakit hati ketika mereka nanti berhasil, yang Anda dukung berhasil. Ini Anda dukung nih, ini suara Anda kan pecah nih, nggak jelas. Ini kan eksistensi saja mainnya. Pokoknya gue nih, ya. Kalian cuma nerima cek kosong bos, ya. Cek kosong, tahu cek kosong, ditukar kagak laku. Gitu loh. Berapa puluh tahun Anda menderita tentang ini. Ini masalah hak, masalah undang-undang, masalah hak yang akan kita miliki. Tapi tidak pernah diberikan oleh kepala daerah Anda selama ini. Mungkin kita nggak tahu juga kan begitu. Ya kalau Depok malah alhamdulillah ya, alhamdulillah standarisasi gaji,
Kan gitu standarisasi gaji guru yang dan PTK-nya termasuk ininya segala macam diperhatikan, BPJS dibayarkan ya, kemudian apa namanya SK-nya lumayan, kepala dinas, dan kita berharap nanti menjadi SK wali kota. Nah ini akan saya bahas nanti sedikit. Yang ketiga, Depok nih ya. Nanti kalian boleh belajar dong, kepala daerahnya suruh belajar ke Depok. Iya boleh dong. Kenapa bisa begitu? Ya belajar kan, emang apa? Gengsi amat. Gitu loh. Belajar aja nggak apa-apa. Kok bisa Depok menggaji gurunya standar seperti ini? Kok bisa gurunya PTK-nya honor di Kota Depok, BPJS-nya dibayarkan? Ya belajar, jangan gengsi. Kenapa? Gitu-gitu amat. Tapi ntar dulu ya. Soalnya masalah corona sekarang nih. Ya jangan. Ya, ntar aja kalau corona berakhir ya silakan studi banding, nggak ada masalah. Oke. Yang pertama. Baik, saya akan bahas satu kuliti satu persatu ya. Saya kuliti satu persatu. Yang pertama. Mengapa gaji Anda sekarang sampai segini? Kecil, tapi Anda tetap kekeh. Yang pertama adalah momen pilkada, apakah kita incumbent atau newcomer. Momen pilkada ini, kalian tenaga honorer seluruh Indonesia, saya tancapkan nih di hati kalian nih, ya. Seluruh Indonesia harus bersatu. Yang pertama yang kalian minta adalah UMK, upah minimum kota atau kabupaten. Itu yang harus kalian minta, itu hak kalian loh. Pekerja aja dapat kok. Kenapa kalian enggak? Kalian pekerja atau bukan? Loh, kalian itu kita itu dilindungi oleh undang-undang loh. Ya, amandemen keempat. Dalam amandemen keempat itu kan ada sebuah undang-undang mengatakan APBN 20%, APBD 20% diserahkan kepada pendidikan, dikelola untuk pendidikan. Itu undang-undang loh. Jangan main-main, undang-undang itu. Berarti hak UMK itu ada untuk kita melekat, tapi nggak dikasih berpuluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Itu yang kalian harus sebut. Yang pertama, bagaimana kalian merebutnya? Ya. Berikan dorong kepada kepala daerah. Ya. Kepala daerah perjanjian hitam di atas putih. Sanggup enggak dia menandatangani perjanjian hitam di atas putih untuk memberikan UMK ketika dia menang? 100 hari. Paling lama 3 bulan harus sudah diwujudkan. Kalau nggak berani perjanjian hitam di atas putih tentang UMK, jangan pilih bos. Jangan pilih. Ya, ente mau dapat cek kosong, dijanjikan doang. Pengalaman bos, ya, pengalaman itu. Nah, ketika ada yang berani satu calon itu untuk menandatangani perjanjian itu, dukung habis-habisan, all out kalian, all out. Ya, umpamanya kalian jumlahnya 3.000 atau 5.000 satu kabupaten. Kalian harus all out. Mau kan UMK? Mau nggak kalian UMK? Itu dulu. Kalau kalian mau UMK, maka 5.000 tenaga honorer berikut istrinya atau suaminya kali 2 berapa? 10.000 bos. Pastikan kepala daerah yang mau MOU tentang UMK menang. Hanya tenaga honorer yang tidak bersyukur, yang sudah diperjuangkan untuk UMK oleh calon kepala daerah di atas kertas, ya, di atas kertas nih sudah dinyatakan kami membuat UMK, melakukan UMK setelah 100 hari masa kerja setelah terpilih. Tidak mau tenaga honorer itu tenaga honorer belagu. Sekarang aja dulu teriak, waduh Pak, kami hanya 3 bulan Pak, aduh Masya Allah Pak, kami syukuri, Alhamdulillah 3 bulan sekali 150.000 Pak sebulan, Alhamdulillah. Tapi setelah itu dia teriak lagi kan, ya ini masalah perut bos, bukan masalah apa-apa, masalah perut, rekening listrik, iya kan, air, apalagi cicilan motor, leasing, belum makan. Kebutuhan hidup layak adalah hak setiap pekerja di dunia. KHL namanya. Kebutuhan hidup layak setiap pekerja wajib dan berhak diterima oleh pekerja seluruh Indonesia. Seluruh dunia bahkan. Tapi kenapa di Indonesia tenaga honorer yang bekerja lebih? Lebih, kenapa saya katakan lebih?
Dari rumah bawa pekerjaan ke rumah kerjakan lagi. Apalagi sekarang masa pandemi, jangan bilang pekerjaan guru itu malah lebih ringan, malah ribet, 24 jam bekerja. Kenapa? Ada yang WA. Pak, sebenarnya saya Pak ini ada gimana tugas gimana? Mau nggak mau dilayani, bos. Jangan bilang masa pandemi itu enak. Wah, itu licik itu yang orang yang menuduh seperti itu, ya. Di zaman pandemi ini kita malah merasa susah. Untung ada paket yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Pak Bapak Nadiem Makarim. Kalau enggak belum habis kita selesai uang dapur kemakan semua. Oke. Nah, itu ya tentang pilkada. Kalau kepala daerah, calon kepala daerah tidak mau menandatangani MOU untuk UMK, jangan pilih. Saya tidak menganjurkan kalian golput, tidak. Tapi suara pasti pecah. Silakan memilih, wajib ya. Kalian harus memilih juga sebagai masa depan kita. Tapi kan suara terpecah. Terserah, ini kepala daerah lah yang menentukan calon. Mau kalian ambil, mau tidak, mau apa, itu bukan urusan saya. Gak ada urusan buat saya. Oke ya. Tapi kepala daerah yang cerdik dan pintar pasti memanfaatkan suara honor ini. Sebab dia akan kalah. Percaya aja, gak usah khawatir lah. Kan begitu ya. Tapi ingat, tenaga honorer ketika MOU sudah benar-benar dibuat, ditandatangani oleh salah satu paslon, dukung habis-habisan karena kalian akan mendapatkan UMK. Itu yang pertama ya, tentang pilkada. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ini tenaga honor ini, kalau ada calon kepala daerah mengatakan kalian akan di PNS-kan kalian akan di PNS-an oleh beliau ketika menjadi kepala daerah nanti terpilih. Jangan pilih, bos. Kenapa? Kalian juga harus pintar. Kenapa? Ada kepala daerah, calon kepala daerah atau tim sukses, kalian akan jadi PNS kan oleh ketika nanti beliau ini jadi kepala daerah, jadi wali kota, wali bupati, gubernur. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Saya buat studinya. Yang pertama, PP 11 tahun 2017 itu manajemen PNS. Oke, itu sudah direvisi, bos. Ya, Junto PP 17 tahun 2020. Sekarang wewenangnya ada di presiden. Jadi kalau ada kepala daerah menawarkan kalian akan jadi PNS, udah. Nggak bakal bisa kepala daerah mem-PNS kalian. Oke. Pakai sedikit ini. Oke. Jangan mau dikibulin. Tapi kalau UMK katanya, UMK kan, ya tapi buktinya mana nanti? Nggak bisa kita menerima cek kosong gitu kan. Buat MOU. Gitu, bos. Oke. Jadi jangan mau dikibulin. Udah tenaga honorer dikatakan tidak kompeten oleh pemerintah. Sekarang kita mau dikibulin lagi oleh pemerintah daerah, calon pemerintah daerah. Aduh, pengalaman, bos. Ya, oke. Pengalaman, jangan mau seperti itu, oke. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, untuk kepala daerah, untuk tenaga honor di Indonesia, kalian harus bersatu untuk kesejahteraan kita semua. Ya. Jangan mau dikibulin oleh forum-forum yang mengatakan bahwa kalian akan PNS tanpa tes, PNS P3K tanpa tes. Ya, data sana sini, iuran berkepanjangan, apalagi ketua forumnya bukan tenaga honorer. Kalian harus waspada itu. Ya, harus waspada itu. Baik, saya M. Nurambe, Sekjen Front Pembela Honor Indonesia, yang membela di depan, membela seluruh tenaga honorer instansi pemerintah di Indonesia, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mengucapkan selamat berjuang, sahabat. Selamat berjuang. Tidak usah eksistensi kalau kalian tidak dapat apa-apa. Salam merebut kesejahteraan di masa pilkada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.